Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersane semangat Bu nggih, walaupun pun wis karek 5 watt niki nggih. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala shahra ramadhana akhada min afdalis syuhur. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muktaramin, para alim, para ulama, sesepuh lan bini sepuh, warga Buri Permata dan sekitarnya rahimakumullah. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu segenap jamaah Masjid Safiul Ummah yang berbahagia. Niki wau kula dipun instruksikan ya kalih operator nggih Bapak Yadi agar memulai lebih awal gen sumbut le ngetokne alat-alat perekam YouTube niki nggih. Amargi sakniki maghribe terus maju, saiki sekitar menit ke 50 mboten salah nggih. Untuk itu nggih pengajiane dimajukan ya. Berarti setiap hari nanti semakin maju bapak-bapak mbok pilih saged bisa menyesuaikan jadwalipun agar durasi kita tetap sama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kultum sore hari ini saya akan mengambil sebuah tema yang tidak biasa ya, yaitu tema yang berkaitan dengan sholat Jum'ah ya. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat, jadi saya akan mengambil tema tentang fardunya sholat Jum'ah dan hukumnya orang-orang yang meninggalkan sholat Jum'ah dan hukumnya bagi para wanita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dari dasar itu sholat Jum'ah itu hukumnya wajib bagi para laki-laki ya. Wajib bagi para laki-laki. Syarat-syarat sholat Jum'ah itu apa saja? Yang pertama tentunya beragama Islam ya. Yang beragama Islam nomor 1. Yang kedua laki-laki, perempuan mboten Bu nggih. Perempuan cukup di rumah saja. Terus hukumnya laki-laki itu wajib sholat Jum'ah. Kalau wanita itu menurut beberapa ulama, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, semuanya maksimal hanya sunnah saja. Banyak yang juga makruh ya. Jadi lebih baik di rumah. Inilah keadilannya, karena kalau semua meninggalkan rumah untuk pergi ke masjid, lain nanti rumahnya suwung iso dadi incaran para maling. Nah, Allah hanya mewajibkan para laki-laki saja untuk berangkat sholat Jum'ah. Ada juga yang disunahkan menurut Imam Syafi'i itu bila perempuan itu sudah sepuh, sudah tua, sepuh ya, itu ke masjid untuk sholat Jum'ah itu disunahkan. Tetapi umpama tidak melaksanakan pun tidak apa-apa, karena hanya sunnah saja. Kemudian yang ketiga, yang pertama Islam, kedua laki-laki, ketiga merdeka. Nah, sekarang itu semua orang merdeka ya. Ini kalau zaman dulu itu hamba sahaya. Yang keempat berakal sehat. Lek mboten akal sehat, mboten waras 100%, mboten wajib sholat Jum'ah. Yang kelima akil balik. Bagi laki-laki sudah akil balik atau ditandai dengan bermimpi basah ya. Yang keenam sehat jasmani ya. Kalau yang pertama tadi kan ada berakal sehat, itu sehat rohaninya. Maka yang keenam ini sehat jasmani, kondisinya sehat, mampu untuk berjalan menuju ke masjid. Dan yang ketujuh tinggal atau menetap di suatu daerah atau mukimin. Nah ini dia. Terus kalau kita itu tidak mukimin atau tidak bertempat tinggal di suatu daerah, maka kita tidak diwajibkan sholat Jum'ah, dan itu ada klausul atau ada tata caranya tersendiri nanti. Jadi kita mukimin di suatu tempat. Nah sekarang Bapak Ibu, kita semua di sini merasa sudah wajib, berarti kita harus melaksanakan sholat Jum'ah.
Karena kalau kita tidak melaksanakan sholat Jum'ah, terutama bagi kaum laki-laki, maka itu dosa besar, termasuknya dosa besar. Bahkan kalau kita 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jum'ah, maka ada yang menghukumi kita sebagai orang munafik, ada juga yang menghukumi sebagai orang kafir. Naudzubillah ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali berturut-turut tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang ada di rumah barangkali melihat YouTube, syarat sahnya mendirikan sholat Jum'ah itu ya, kalau tadi kan syarat untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Sekarang yang kita bahas adalah syarat sahnya kita mendirikan sebuah acara Jumatan atau sholat Jum'ah. Itu apa saja? Yang pertama, syarat sahnya adalah dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi ketika waktu sholat zuhur, itu syarat sahnya. Kalau belum waktu zuhur ya belum sah. Waktunya terlambat melampaui asar berarti sudah terlambat. Yang kedua atau yang berikutnya dilaksanakan dengan 2 khutbah. Berikutnya dilaksanakan di pemukiman warga atau mukimin. Ya, jadi ada mukimin, ada orang yang bertempat tinggal pada suatu daerah, bukan musafir semua. Yang ketiga, harus memiliki minimal 1 rakaat. Nah ini bagi yang terlambat Bapak, terutama Bapak ya. Jenenge Jumatan itu sebenarnya dimulainya adalah ketika imam menyampaikan khutbahnya atau muadzin menyampaikan azan yang kedua. Itu dimulainya sholat Jum'ah. Tapi karena satu hal, mengke keturun atau mengke celak ngelebokne PTM mlebune kandang ya, kesusu sampai kemudian masbuk, maka minimal dia harus mendapatkan 1 rakaat. Minimal harus mendapatkan 1 rakaat ketika sholat Jum'ah yang hanya 2 rakaat itu. Kalau dia tidak mendapatkan minimal 1 rakaat, misalnya imamnya wis rukuk pada rakaat kedua, maka dia harus melanjutkan sholat zuhur. Dia tidak mendapatkan sholat Jum'ah. Maka dari itu ya aja sampailah sholat Jum'ah mek kurang rakaat terus masbuk ya. Walaupun sebenarnya itu pernah terjadi. Biasanya itu orang yang dalam perjalanan, yang masuk dalam kategori musafir tapi dia wajib Jumat, itu golek masjid ra temu-temu, roro enek masjid gek wis salat. Mlowayu buru napa niku wudu salat, ternyata masbuk sampai ketinggalan 2 rakaat. Maka dia harus melanjutkan dengan salat zuhur. Kemudian yang keempat, berjamaah dengan mukimin yang berjamaah atau didirikan oleh orang mukimin di suatu tempat ya. Jadi kalau kesemuanya musafir itu tidak wajib Jumatan, harus ada mukimin di suatu tempat. Nah Imam Syafi'i mensyaratkan minimal 40 orang mukimin yang melaksanakan sholat Jumat, minimal 40. Ulama lain menyebutkan 12. Tetapi ulama lain yang menyebutkan bila mana di suatu daerah yang Islamnya itu sangat minoritas, maka 4 pun sudah cukup. 4 pun sudah cukup ya. Jadi saya pernah mendapat cerita dari anak saya itu ya, Mbak Mela itu pernah student exchange di Thailand ya. Di Thailand di sebuah kota namanya Phitsanulok, itu bukan daerah agamis, jadi di sana banyak orang Buddha. Nah di kampusnya itu orang harus mendirikan sholat Jumat, jadi waktu itu jamaahnya hanya 2 atau 3 orang. Karena yang Islam ya hanya itu. Lah ndak melaksanakan kok belas orang Jumatan sepanjang masa ya. Jadi saeneke. Nah, jadi dulu Mbak Mela itu pernah student exchange selama 6 bulan di Thailand, di provinsi yang mayoritas Buddha. Nah kalau di Thailand Selatan itu kan mayoritas Islam ya, yang di Patani, Narathiwat, Yala itu mayoritas Islam. Karena dulu itu bagian dari Malaysia atau bagian dari negara Islam. Tapi di Thailand Utara itu mayoritas beragama Buddha, Islamnya sangat minoritas. Kemudian syarat yang berikutnya mendirikan sholat Jum'ah, dalam satu qaryah harus boleh hanya 1 pelaksanaan sholat Jum'ah. Qaryah itu diartikan masjid, desa, tetapi nanti bisa kita turunkan menjadi padukuan. Nah ini ya. Jadi qaryah menurut versi Arab dulu adalah 1 kalangan atau 1 desa. Nah sekarang nek desaku masjidnya nek loro nek telu ya.
itu nanti ada syarat-syarat yang lain atau bisa juga dipenuhi. Jadi minimal harus ada sholat Jum'ah kecuali jaraknya terlalu jauh. Maka kita bisa mengambil satu kesimpulan qaryah yang dimaksud adalah padukuan atau dusun. Jadi dusun sini ada masjidnya. Ini kan dusun Puri Permata ya. Ini kelurahannya kan satu, Sembung. Dusunnya Puri Permata ngedekne dhewe teng mriki. Terus kerajannya sana ngedekne dhewe. Wong jarake adoh, kita mau Jumatan teng kerajannya Sembung sono budal jam 10 kok kene engko. Apalagi berjalan ya. Kemudian boleh tidak satu qaryah lebih dari satu masjid, yaitu yang kecuali jaraknya jauh. Yang kedua, masjid pertama tidak bisa menampung. Masjid pertama tidak bisa menampung. Saya itu kebetulan sering Jumatan juga di Kuto Anyar ya, Bapak Ibu. Tahu ya Kuto Anyar itu? Nah itu dalam hati saya bertanya, di sana itu ada dua masjid yang jaraknya dekat, tapi ngeneni Jumatan kabeh iki. Ya, jadi di gangnya Indomaret itu ke barat, itu jaringan ke barat pas Jumatan ada dua masjid yang jarak antara masjid ini hanya 500 meter dan Jumatan semua. Iki sejarah dhisik piye ya. Ini YouTube ngerti delok wong kono iku. Ternyata itu karena yang satu ndak menampung itu ya. Yang satu ndak menampung kemudian mendirikan yang satunya gitu. Tanya satunya lebih besar. Ya, wallahu alam ya. Kemudian Bapak Ibu, boleh juga mendirikan sholat Jum'ah pada satu qaryah dengan lebih dari satu masjid bila mana ada ketegangan antar kelompok. Ternyata boleh ini ya. Ketegangan antar kelompok. Ya kelompoknya ndak rukun. Di mara Jumatan akhirnya ngedekne dua macam Jumatan. Ya. Itu. Jadi syaratnya satu qaryah itu sekarang sudah nyaris desa itu karena penduduknya juga semakin banyak. Satu desa itu kita banyak lebih dari satu masjid. Ada 2 masjid, ada 3 masjid, bahkan ada 4 masjid. Jadi qaryah di sini menurun tidak hanya desa menjadi padukuan atau dusun. Dan yang terakhir diawali dengan khutbah ya. Diawali dengan khutbah. Nah, sekarang saya lanjutkan karena waktu terbatas ya. Syarat-syarat khutbah. Ternyata khutbah itu ada syaratnya. Ini juga sebagai pembelajaran bagi saya yang juga khotib dan juga para bapak-bapak takmir ini juga sebagian juga ada yang khotib ya. Ternyata kita ketika menyampaikan khutbah itu juga ada syarat-syarat rukun khutbah yang itu menjadi syarat sahnya khutbah dan menjadi syarat sahnya sebuah Jumatan. Yang pertama, khotib harus laki-laki. Awake lanang kabeh ya, bangun nggih. Lanang kabeh iki ya. Masuk syarat pertama. Yang kedua, harus diperdengarkan dengan jelas untuk seluruh jamaah. Ada pengeras suara. Jadi ora oleh Jumatan itu khutbahnya mundur meneng muni merengeng dirungokne dhewe ngono iki ndak oleh. Jadi harus diperdengarkan kepada semua jamaah. Ikhtiar kita pada zaman modern itu yaitu dengan pengeras suara yang bagus seperti ini. Yang ketiga, khutbah dilaksanakan di lokasi acara. Nah ini. Apa enek sing nek lokasi? Ya sapa ngerti imame ndak iso khotib ndak iso teko dhek video call kok kamar omahe dhewe. Saya mau khutbah Jumat dari kamar saya ini video call karena saya sakit. Ndak boleh niku ya. Harus berada di lokasi. Yang keempat, khotib harus suci dari hadas besar dan hadas kecil serta najis ya. Berarti harus wudu, kemudian pakaiannya bersih sebagaimana kita mau melaksanakan sholat. Yang kelima, khotib menutup aurat ya. Ndak oleh OT-OT waktu Jumatan itu. Katoan ndek juga ndak boleh. Yang keenam, khotib harus bisa berdiri. Berdiri, maksudnya memang ada khutbah itu disampaikan dengan berdiri. Nanti antara dua khutbah itu ada duduknya. Lelengket lungguh terus itu kecuali udzur tentunya ya, kecuali udzur. Yang ketujuh, khotib harus duduk di antara dua khutbah. Nah ini dia. Jadi ketika khutbah pertama selesai, khotib duduk di antara dua khutbah sejenak ya, kurang lebih 1 menit, kemudian berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Kemudian terus menerus di antara dua khutbah atau bersambung. Tidak boleh di sela-sela dua khutbah khotibnya makan, tidak boleh itu ya. Harus bersambung atau terus menerus.
Kemudian juga yang kesembilan bersambung dengan sholat Jum'ah. Nah ini bersambung dengan sholat Jum'ah. Khutbah kedua langsung disambung dengan sholat Jum'ah. Saya pernah ngalami Bapak Ibu ya, waktu saya kecil ya, di masjid saya itu setelah khutbah kedua ternyata takmir itu mengumumkan pengumuman, Bapak Ibu nanti setelah sholat Jum'ah kita akan lanjutkan. Lihat yang satu komplain, Pak batal itu Jumatnya karena tidak sambung menyambung. Tidak boleh ada pengumuman setelah khutbah kedua, harus langsung iqomah dan imam menyampaikan sholatnya. Nah, waktu itu saya sempat ingat waktu di masjid saya, akhirnya khutbahnya diulangi daripada terjadi ikhtilaf ya, khutbahnya diulangi tapi singkat saja. Jadi kalau menyampaikan pengumuman ya, nah tadi ya, Pak Mas Ngudi biasanya pengumuman itu sebelum khutbah Jumat, bukan sesudah khutbah. Kalau itu lanjut iqomah dan imam menyampaikan sholatnya atau memimpin sholatnya. Kalaupun imam itu menyampaikan pengumuman atau himbauan, itu paling himbauan untuk merapatkan sholat ya, merapatkan shaf itu boleh. Tapi pengumuman yang lain tidak boleh karena tidak dianggap sambung menyambung. Kemudian yang ke-10, khutbah ada bagian yang berbahasa Arab dengan memenuhi rukun-rukunnya khutbah ya. Jadi khutbah disampaikan dalam bahasa Arab sebagian bahasa Indonesia atau bahasa setempat, dan ada rukun-rukunnya, yaitu yang pertama, dalam khutbah itu harus yang pertama memuji Allah dengan kata-kata pertama apa? Alhamdulillah. Jadi khotib di mana-mana selalu mengucapkan alhamdulillah, atau bahasa lainnya innal hamdalillah boleh, atau bahasa lainnya nahmadulillah boleh. Pokoknya intinya memuji kepada Allah. Maka dari itulah ulama kemudian mengambil contoh dalam khutbah itu, dalam setiap pidato mereka selalu pembukaannya mesti alhamdulillah. Seperti sepermulaan saya itu sebenarnya mengambil contoh dari khutbah ya, karena di khutbah itu menjadi syarat, menjadi rukun itu. Kalau tidak dilakukan itu tidak sah. Yang pertama memuji Allah dengan alhamdulillah. Yang kedua harus membaca sholawat. Maka dalam pembukaan khutbah itu mesti ada sholawat. Yang ketiga berwasiat dalam takwa. Usikum wa nafsi bitaqallah, bahasa Arabnya, atau di dalam bahasa Indonesia. Pada kesempatan pertama ini khotib berwasiat pada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah. Itu ternyata bukan basa-basi Bapak Ibu. Itu memang perintah dalam rukun khutbah, harus berwasiat dalam takwa. Kemudian yang keempat, membaca minimal 1 ayat Al-Quran dalam khutbahnya. Minimal, itu harus dibaca. Biasanya kalau dalam buku tuntunan khutbah itu si penulis sudah menyertakan ayat Al-Quran di dalam pembukaannya. Dan yang kelima, wajib dan harus berdoa untuk kaum muslimin di akhir khutbah yang kedua. Itu biasanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Allahumma a'izzil islam wal muslimin, itu contohnya. Jadi wajib ada doa untuk kaum muslimin. Tidak seperti hanya sekedar doa sholat, tapi ada. Ini karena ini menjadi rukun. Kalau tidak kita laksanakan maka khutbah kita bisa tidak sah dan Jumatan juga menjadi tidak sah. Kemudian yang berikutnya sunnah-sunnah khutbah ya. Khatib memulai dengan salam pembuka. Ternyata itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bilal adzan yang kedua. Ya, adzan yang pertama belum. Itu termasuk sunnah khutbah. Kemudian yang kedua, khatib menghadap ke jamaah atau membelakangi kiblat. Itu sunnah ternyata. Jadi umpama meninggalkan sunnah, masuk khatibnya membelakangi jamaah, terus khatib madhep ngulon ngono. Lucu. Walaupun ini sebenarnya boleh ya. Ternyata sunnah itu menghadap kepada jamaah. Khatib berada di tempat yang lebih tinggi. Nah ini Pak Haji Katimun sudah membuatkan mimbar lebih tinggi daripada jamaah. Itu termasuk kesunahan, berdiri lebih tinggi. Itulah tata cara dulu Rasulullah ketika Jumatan agar suaranya terdengar sampai ke belakang. Bahkan waktu itu juga
dalam masjid-masjid di Mekah itu kalau jenengan atau di Madinah kalau jenengan pernah umroh itu mimbarnya jauh lebih tinggi lagi, biasanya berbentuk jendela gitu ya dari belakang. Kemudian memberikan materi yang aktual. Contohnya kalau bulan Ramadan berarti temanya tentang Ramadan dan seterusnya. Kemudian yang kelima kesunahnya adalah memperpendek materi khutbah. Jadi khutbah yang pendek itu ternyata lebih baik. Ojo sampai jamaah ngantuk-ngantuk dengkluk-dengkluk khotbah panggah moco itu malah tidak baik. Yang baik itu pendek, tegas, mengena. Ngoten nggih. Yang keenam, khotib membaca surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Itu kesunahan ya. Ketika kita duduk di antara dua khutbah, kita disunahkan membaca surat Al-Ikhlas, sementara Bilal biasanya membaca sholawat. Nah, Bilal membaca sholawat itu sebenarnya tradisi dari NU itu ya. Pak Amin ada Muhammadiyah kan betul-betul nih. Nah, enggak ada. Pak Amin langsung gedek-gedek. Itu tradisi NU, tapi ya baik namanya sholawat ya. Kemudian yang ketujuh, khotib itu menyampaikan dengan tertib rukun. Jadi hamdalahnya dulu, sholawatnya kemudian, dilanjutkan ayat, kemudian wasiat dan doa kaum muslimin. Nah itu tertib dalam hukum. Oke, lanjut saja karena waktu terbatas. Hukum meninggalkan sholat Jum'ah. Yang pertama, bila ditinggalkan tanpa uzur ya, itu dosanya dosa besar. 3 kali berturut-turut itu disamakan dengan orang munafik, bahkan ada yang menyebutkan sebagai orang kafir. Dan yang boleh meninggalkan sholat Jumat itu yang pertama, bila mana ada gangguan cuaca, baik itu hujan kalau di Indonesia ya, di luar negeri ada salju, dingin dan seterusnya. Yang kedua, sakit berat yang menghalangi langkahnya menuju ke masjid. Yang ketiga, gangguan keselamatan jiwa seperti gangguan perang, gangguan COVID ya Bu ya, itu termasuk keselamatan jiwa. Itu malah dilarang untuk keluar rumah atau malah justru tinggal di rumah dan boleh meninggalkan sholat Jum'ah. Dan yang keempat adalah musafir yang berangkat sebelum sholat subuh. Nah, jadi musafir yang berangkatnya sudah pagi itu wajib Jumatan, tetap Jumatan di tempat dia mana singgah. Kemudian Bapak Ibu yang saya lanjutkan, ada satu hadis yang dibaca oleh Bilal ya di awal Jumatan itu, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yaktubu faqad laghaut angsitu wasma'u wa atiu rahimakumullah angsitu la'allakum turhamun. Nah ini kalau diartikan itu sebenarnya kan pengumuman itu ya, itu pengumuman tapi bahasa Arab apa dia tidak ngerti. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit, ketika kamu menegur sebelahmu untuk hei diam, maka faqad lago fala jum'atalah, maka sia-sia ibadah Jumatmu. Jadi ketika khutbah itu disampaikan, maka kita dilarang keras untuk berbicara dengan alasan apapun. Bahkan menegur yang berbicara pun juga akan membuat sia-sia Jumatan kita. Nah ini yang kadang-kadang sering terjadi. Saya masih melihat itu orang jagungan waktu Jumatan itu menghilangkan pahala Jumatan kita. Kita hanya gugur kewajiban. Bahkan menegur anak kecil pun juga tidak boleh di dalam ketika kita sedang menyampaikan khutbah. Bagaimana cara mengatasi itu? Sebelum Jumatan dimulai, cah cilik itu ditoto dhisik. Begitu. Jadi yang paling penting kita sampaikan kepada para hadirin ya, bapak-bapak terutama, mari kita melaksanakan sholat Jum'ah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat Jum'ah apapun alasannya, kecuali betul-betul uzur, yaitu yang pertama adalah karena kita sakit yang tidak memungkinkan kita pergi dari rumah. Yang kedua kalau di sini hujan deras, sampun Pak Yadi. Oke. Hujan deras itu ternyata bisa menggugurkan kewajiban kita untuk sholat Jumat. Hujan deras ya. Nah, tapi hujan deras sejarah eomai cedek no payungan bisa ya laksanakan. Kemudian
Yang ketiga adanya gangguan keselamatan jiwa, misalnya ada perang, ada covid, wabah dan sebagainya. Terus ibu-ibu ada satu pertanyaan, ibu-ibu itu ada yang pernah tanya, Pak, kalau saya sholat duhur itu kapan mulainya bisa gitu ya? Apakah nunggu khutbahnya selesai atau menunggu Jumatannya selesai? Ternyata tidak. Saya baca di dalam berbagai sumber, menurut Imam Syafi'i begitu masuk waktu duhur sudah boleh sholat duhur ya, nggak usah nunggu Jumatan, karena panjenengan tidak diwajibkan untuk sholat Jum'ah. Dan ingat, azannya duhur di masjid ini kalau hari Jumat itu tidak mengikuti jadwal sholat Jumat, jadwal sholat itu pokoknya naik ini kurang 5 menit azan, ya azan sholat, azan yang pertama. Jadi kalau jenengan misalnya ke sesuatu sholat tindak, ya lihat saja jadwal sholat di dalam HP atau di kalender. Kalau sudah masuk sholat duhur ya sholat tidak apa-apa, tidak menjadi masalah, tidak perlu menunggu khutbahnya selesai atau Jumatannya selesai ya. Itu sudah bisa untuk melaksanakan sholat duhur ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tentang tema yang kita angkat hari ini. Tema hari ini tentu tidak lain dari yang lain karena tidak membahas masalah sholat, namun demikian semoga ini menjadi manfaat dan tambahan pengetahuan kita. Terutama yang saya ingatkan ini, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, ini kita menegur dengan kata diam saja tidak boleh ya, apalagi jagungan. Ini seperti sebuah ayat Al-Qur'an, wala taqullahuma uffin ya. Kita tidak boleh menegur ibu kita dengan kata atau uff ya dalam bahasa Arab. Apalagi lebih dari itu ya. Ini sebuah majas ya. Ya lebih dari itu. Wong kita mengingatkan sahabat kita dengan angsit atau dengarkan khutbahnya, itu aja sudah dilarang. Sama halnya dengan kita menyampaikan kepada ibu kita itu aja sudah dilarang, apalagi kita sampai berkata-kata yang lebih kotor dari itu tentu lebih dilarang lagi. Seperti juga halnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisah, kita mendekati saja bergelap-gelapan, berpacaran itu dilarang, apalagi lebih dari itu. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata yang sifatnya majas, kiasan ya, seperti itu. Sedikit aja tidak boleh, apalagi banyak ya. Terus bunti sampun. Saya kira demikian. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.